Halo saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam pemahaman Alkitab GKI Taman Cibunut Bandung pada hari Rabu 1 Desember 2021. Bersama saya, Pendeta Samuel Adi Perdana. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tidak bingung untuk menjalani setiap hari kehidupan kita dengan bahagia. Karena saya percaya Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang senantiasa menyertai kehidupan kita setiap hari. PA kita hari ini bertema pesan pemulihan, sikap kenabian, yang didasari pada kitab Yeremia 33 ayat 14 sampai ayat 16. Sebelum kita merenungkan apa yang disampaikan dalam Yeremia 33 ayat 14 sampai 16, ada hal yang menarik dari seorang nabi yang bernama Yeremia. Setidaknya saya menemukan 11 hal yang rasanya kita perlu tahu. Yang pertama adalah arti nama Yeremia. Yeremia berarti Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia. Kedua, Yeremia seorang nabi yang dipilih oleh Allah sejak dalam kandungan ibunya. Kita bisa lihat dalam Yeremia 1 ayat 5. Yang ketiga, Yeremia juga seorang nabi yang muda usianya, yaitu 18 tahun, dan itu tidak biasa kalau dikaitkan dengan tradisi pada waktu itu, di mana nabi tidak pernah berusia di bawah 20 tahun. Pasti di atas 20 tahun atau di antara 20 tahun sampai 30 tahun atau lebih. Muda dalam arti bahasa Ibraninya na'ar, yang memiliki arti belia atau masih anak-anak. Keempat, Yeremia dikatakan juga nabi yang tidak pandai bicara. Dalam Yeremia 1 ayat yang ke-6. Yang kelima, Yeremia nabi yang suka menangis. Tugasnya sebagai nabi membawa penderitaan pada dirinya yang luar biasa. Sehingga ia menutupi diri dan hampir menyebabkan ia kecewa dan putus asa. Dan tidak mengherankan ia disebut nabi yang suka menangis dalam keadaan yang penuh penderitaan, yang hampir menyebabkan ia kecewa dan putus asa. Ia sering memanjatkan doa kepada Tuhan dengan menangis atau meratap. Kita bisa lihat pada Yeremia pasal 9 ayat 1 atau Yeremia pasal 13 ayat 17. Yang keenam, saudara-saudara, Yeremia memiliki masa pelayanan sebagai nabi cukup panjang, yaitu 40 tahun. Yeremia mengalami 4 zaman raja. Raja Yosia, Raja Yahas, Raja Yoyakim, Raja Yoyakin, dan Raja Sedekia. Semuanya adalah Raja Yehuda atau Israel Selatan. Yang ketujuh, Yeremia menentang 2 kejahatan besar pada zamannya, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ia menentang nabi-nabi palsu yang suka menyampaikan nubuat palsu juga. Ia menentang imam-imam yang mencari untung dari pekerjaannya dan juga peka terhadap isu-isu kemanusiaan. Kedelapan, Yeremia juga menjadi saksi kehancuran Yerusalem di tangan Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar.
Yeremia juga menyaksikan bangsa Israel diangkut dan dibuang ke Babel selama 3 masa. Kesembilan, Yeremia nabi yang terancam keselamatannya berkali-kali. Setidaknya ada 3 kali yang bisa saya sampaikan. Yaitu Yeremia hampir dibunuh. Kita bisa melihat di Yeremia pasal 26. Yeremia dimasukkan ke dalam sumur agar ia mati karena kelaparan di Yeremia pasal 38, dan Yeremia juga pernah dipenjara dalam Yeremia pasal 37. Yang ke-10, Yeremia berakhir hidupnya di Mesir. Menurut keterangan imam dan teolog Hieronymus dan Tertullianus, pemimpin gereja abad kedua, meyakini bahwa kematian Yeremia akibat dirajam di Mesir oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena ia melarang orang-orang Yahudi dengan sangat keras untuk melakukan penyembahan berhala. Dan di sisi yang lain, Yeremia juga menubuatkan kekalahan Mesir oleh Nebukadnezar. Jadi dia menjadi musuh dari bangsanya sendiri dan juga bangsa lain. Yang ke-11, Yeremia punya keyakinan sebagai nabi bahwa Allah adalah pencipta yang berdaulat, yang memerintah segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Bisa kita lihat dalam Yeremia pasal 5 ayat 22, 24, Yeremia pasal 10 ayat 12, Yeremia 23 ayat 23, Yeremia 27 ayat ke-5. Sama dengan namanya yang artinya Tuhan itu tinggi, Tuhan itu mulia, Tuhan itu berdaulat, ya, pencipta, ya, langit dan bumi. Nah, saudara, menarik bukan pribadinya? Melihat pribadi Yeremia saja, kita sudah banyak belajar. Nabi muda diutus untuk persoalan besar, yaitu penyembahan berhala dan ketidakadilan. Juga menentang nabi-nabi palsu pada zamannya serta imam-imam yang suka mencari untung dari tugasnya. Banyak menghadapi penderitaan, pelayanannya cukup panjang, namun di tengah semua penderitaan itu ia tekun berdoa kepada Tuhan yang tidak pernah ia tinggalkan sambil ia menangis atau meratap. Dan dia musuh baik bagi bangsa Israel dan juga orang-orang dari bangsa lain atau raja dari bangsa lain. Jadi Yeremia ini dipakai oleh Allah untuk menyampaikan berita kebenaran Allah untuk kedua pihak, bangsanya sendiri dan bangsa yang lain. Kalau kita renungkan, saudara, siapa nabi zaman sekarang seperti Yeremia? Siapa pendeta zaman sekarang seperti Yeremia yang berani membela ketidakadilan, yang berani membela penyimpangan-penyimpangan baik di kalangan umat sendiri ataupun di tengah-tengah kehidupan yang lebih luas, atau penatua-penatua yang seperti Yeremia, atau pelayan-pelayan Tuhan lainnya seperti Yeremia yang berani menghadapi segala penderitaan demi menegakkan keadilan, demi menegakkan kemanusiaan, demi menegakkan kedaulatan Allah di tengah kehidupan kita. Jarang, ya, saudara. Jangan-jangan, atau maksud saya jangankan, ya, dimasukkan dalam sumur kita ini supaya kelaparan dan mati. Kadang-kadang milih antara mau hadir dalam kondangan atau hadir dalam kedukaan, kita udah bingung. Mikirnya seharian, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bingung sekali. Dan akhirnya kita memutuskan untuk kok tahu sama tahu kita. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk merenungkan Yeremia
pasal 33 ayat 14 sampai 16. Mari kita awali dengan menyanyi dari NKB 143, Janji yang Manis. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas hari ini kami kembali bersekutu dan kembali memahami firman Tuhan dalam acara PA Jemaat. Berilah kepada kami kekuatan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami merenungkan firman-Mu. Di masa Advent atau di minggu Advent ini, biarlah pemahaman Alkitab ini menuntun kami menyambut kedatangan-Mu, ya Tuhan. Kami berserah di dalam tangan kasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baca bersama Yeremia pasal 33 ayat 14 sampai 16. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Kitab Yeremia adalah cerita kehidupan seorang yang dipanggil Tuhan sebagai nabi untuk memberitakan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Dalam kitab ini ditemukan juga pesan-pesan tentang hal-hal yang semestinya dilakukan bangsa Israel dalam kehidupan mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kitab ini juga menceritakan pekerjaan seorang nabi yang bekerja pada masa-masa sulit yang dilalui umat Tuhan sebelum mereka diangkut ke pembuangan di Babel dan setelah mereka di Babel. Pada ayat yang ke-14, Yeremia kembali menyuarakan janji tentang masa depan Israel dan kaum Yehuda yang diperbaharui dan jauh lebih baik sebagai ganti dari pembuangan atau penindasan yang mereka alami karena pemberontakan mereka terhadap Allah.
Itu bisa kita lihat dalam Yeremia pasal 25 ayat 1 sampai 3. Itu tentang kisah Yeremia yang mengingatkan kembali umat tentang apa yang diinginkan Tuhan, tetapi mereka tidak mau mendengarkannya. Dalam janji yang disebutkan Yeremia pada ayat 14 ini, Allah hendak mewujudkan janji itu yang sudah pernah dikatakannya kepada Israel dan Yehuda. Janji itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, mengenai pemerintahan yang penuh dengan kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran, serta mengenai kehidupan yang sejahtera dan merdeka. Kita bisa lihat dalam Yeremia pasal 23 ayat yang kelima. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Jadi ayat 14 ini janji yang diulang. Ya, jadi yang pertama, Allah akan menggenapi pemerintahan yang penuh kebijaksanaan, keadilan, kebenaran, serta mengenai kehidupan yang sejahtera dan merdeka. Janji Allah yang kedua terdapat pada ayat 15 dan 16 yang kita baca dalam Yeremia 33. Pada waktu itu dan pada masa itu aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Menjadi fokus dalam janji yang kedua ini adalah munculnya tunas keadilan bagi Daud dan pelaksanaan keadilan dan kebenaran di Israel oleh tunas keadilan bagi Daud itu. Ungkapan tunas keadilan bagi Daud ini menunjuk pada konsep mesianik, yaitu tentang tokoh penyelamat, pembebas atau pahlawan yang datang dan bersikap menyatakan keadilan dan kebenaran, serta kehadirannya juga memulihkan, membebaskan, dan merengkuh mereka yang hancur. Dua janji yang disampaikan Nabi Yeremia, yaitu janji tentang akan dipenuhinya pemerintahan yang penuh kebijaksanaan, keadilan, dan kebenaran, serta mengenai kehidupan yang sejahtera dan merdeka, dan akan hadirnya tunas keadilan bagi Daud, bertujuan untuk menyadarkan umat bahwa penghukuman Tuhan bukanlah akhir dari sejarah kehidupan bangsa Israel. Allah yang setia kepada janjinya menghukum umatnya karena kasih dan teguran atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Hukuman selama pembuangan Babel yang mereka alami tak berarti menjadi kutukan yang menimpa mereka, melainkan hukuman yang bersifat mendidik agar mengenal dan mengingat kembali identitas umat yang sudah rusak itu. Perjanjian antara Allah dan umatnya dipulihkan kembali. Itulah maksud dari kedua janji itu, dan khususnya perhatiannya kepada hadirnya tunas keadilan bagi Daud. Fokus terhadap tunas keadilan bagi Daud. Tunas
yang kita pelajari melalui kitab Yeremia ini memang bicara soal kehadiran sosok Mesias yang menjadi pembebas, penyelamat, pemulih, bukanlah sebuah subjek atau tunas yang stagnan atau berhenti pada zaman tertentu. Apabila kita coba bayangkan, saudara-saudara, maka tunas juga berbicara tentang pertumbuhan. Setelah tunas Daud hadir dalam diri Yesus Kristus sebagai Mesias, Yesus sendiri juga menumbuhkan tunas-tunas baru dalam rupa para murid-muridnya. Kemudian dilanjutkan, tumbuhlah tunas seluruh pengikut-pengikutnya juga, dan meneruskan dan mengerjakan karya Allah yang Yesus lakukan untuk menyatakan kebenaran, keadilan, damai sejahtera, dan pemulihan. Tunas-tunas baru terus bertumbuh sampai akhirnya bertumbuhlah orang-orang percaya dan gereja sebagai tunas-tunas keadilan juga untuk melaksanakan karya yang sama dengan apa yang Allah lakukan kepada bangsa Israel, yang Yesus lakukan dan perjuangkan dalam karya pelayanannya untuk umat Israel pada zaman itu juga. Saya dan saudara, kita semua orang percaya, juga dipanggil sebagai tunas-tunas yang baru saat ini. Ya, tunas-tunas bagi Daud juga diajak untuk berperan untuk karya keadilan yang diperjuangkan Yeremia, yang diperjuangkan nabi-nabi, yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus, yang diperjuangkan oleh murid-muridnya, yang diperjuangkan oleh pengikut-pengikutnya pada zamannya, dan seharusnya juga diperjuangkan oleh kita-kita semua, mereka yang mengaku sebagai orang percaya pada Yesus Kristus. Kita diajak menyatakan keadilan, pemulihan, ya, jalan kehidupan bagi saudara-saudara kita yang lemah. Siapa saja mereka? Ya tentu kita tahu ya, mereka yang miskin, mereka yang diperlakukan tidak adil, mereka yang dipenjara dan keluarganya. Saya sering berkunjung ke penjara ya, ketika melihat anggota jemaat atau saudara yang dipenjara, bukan hanya ia yang mengalami satu kehidupan yang sulit, tetapi keluarganya juga mengalami kesulitan. Apalagi kalau yang dipenjara kepala keluarga. Tentu penghasilan yang biasanya bergantung pada kepala keluarga sekarang tidak lagi bisa didapat kepala keluarga. Mendadak semua harus bekerja mencari cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Mereka orang-orang yang perlu diperhatikan, dipulihkan keadaannya. Juga mereka korban bencana, di mana termasuk korban pandemi COVID-19 ini. Mereka yang lanjut usia, ya, orang tua kita yang kadang sendirian di rumah. Saya pernah ditelepon oleh seorang teman bagaimana mengatasi orang tuanya yang kadang sudah tidak lagi mau dibimbing gitu ya, ya maunya sendiri. Entah ada sebuah kelemahan di pikirannya atau memang maunya itu. Apa yang terjadi, orang tuanya ini memang tidak ada yang menunggui anak-anak di rumah, sudah tidak lagi sekarang. Pergi mereka semua jauh, mereka hanya dapat kabar dari tetangganya. Ya, jadi orang di rumah itu juga cuma orang tuanya sendiri, ibu gitu. Apa yang dilakukan ibu ini? Kadang dia tidur di teras, di lantai gitu. Tidak mau makan, kadang jerit-jerit dan seterusnya. Dan tetangga khawatir, ya. Anak-anak bingung harus bagaimana. Mau dimasukkan ke panti jompo atau panti werda, ibunya tidak mau. Tetapi di rumah saja tidak ada yang merawat. Ketika ada yang merawat, dimarahi.
diusir dan seterusnya. Bingung ya. Orang-orang seperti ini tentu menjadi perhatian yang harus sungguh-sungguh diperjuangkan supaya mereka mendapatkan pemulihan. Setidaknya merasakan bagaimana kehidupannya itu diperhatikan dan merasa dikasihi. Mereka yang sakit juga perlu kita perhatikan, kita perjuangkan. Kadang-kadang ada orang yang tiba-tiba sakit keras dan masuk rumah sakit nggak tahu biayanya dari mana. Ya. Nah ini kita orang percaya, saudara-saudara gereja harus peka terhadap hal ini. Jangan takut miskin gereja itu. Jangan takut bangkrut gereja. Nggak ada gereja yang bangkrut. Kan kita selalu berkata kita ini anak-anak Allah yang memiliki segalanya. Kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah. Itu perjuangan kita. Bukan sekedar, wah saya punya uang atau tidak ini. Ya bukan seperti itu. Kita menggerakkan yang lain untuk berbagi. Kita menggerakkan orang lain untuk memperhatikan. Itu perjuangan. Kita perlu melakukan karena kita tunas yang ditumbuhkan oleh Allah, ditumbuhkan oleh Kristus, ditumbuhkan oleh murid-murid Kristus dan pengikut Kristus sebelum zaman kita. Mereka yang lemah juga bisa anak-anak yang tidak bersekolah, anak-anak atau orang yang tidak bisa memiliki akses pengobatan. Beberapa waktu yang lalu saya memimpin sebuah acara persekutuan guru di sekolah swasta Kristen. Dan saat doa syafaat saya berdoa ya, supaya sekolah ini tahun depan bisa membuka kesempatan bagi 5 anak yang miskin tetapi punya kemampuan dalam belajar untuk mendapatkan beasiswa gratis. Entah itu doa ditanggapi atau enggak, atau bahkan mungkin ditanggapi, waduh nekat banget ini pendeta Samuel, ya nggak apa-apa. Tetapi seharusnya begitu. Sekolah Kristen, lembaga Kristen, rumah sakit Kristen harus memperjuangkan. Tidak boleh menutup mata dan hanya menilai segala sesuatunya dengan uang semata-mata. Ini panggilan ya kita sebagai tunas keadilan bagi Daud di masa sekarang. Mereka yang lemah juga bisa orang-orang yang menyandang disabilitas ya, atau keterbatasan kemampuan karena sesuatu yang ia alami. Kemarin juga waktu rapat saya kagum ya terhadap seorang dosen teologi ya, dia sudah tinggi ilmunya. Tiba-tiba ia menyampaikan kepada saya bahwa ia akan izin rapat sebentar ya, akan meninggalkan rapat ya untuk beberapa waktu untuk mengurus adiknya yang menyandang disabilitas ini mandi ya, memakaikan pakaian, kemudian memberi makan, dan setelah itu ia akan bergabung kembali. Dan itu sudah ia lakukan ya sejak ibunya meninggal sudah beberapa lama. Jarang orang yang punya perhatian seperti itu. Dan hal itu perlu diperjuangkan. Tidak bisa kita abaikan. Tidak bisa kita sekedar menyerahkan, udah biar diurus orang, biar diurus suster dan seterusnya. Tidak salah ya membiarkan atau mengajak orang lain, kita membayar orang lain untuk mengurus. Tetapi perhatian dan cinta kita itu harus diperjuangkan. Tidak boleh sekedar yang penting ada yang ngurus. Yang penting adalah diurus dengan cinta kasih. Entah siapa yang kita minta atau kita sendiri. Dan sebagainya, saudara. Yang lemah itu bisa jadi kita sendiri. Artinya kita juga perlu dikembangkan, ya, ditolong dan seterusnya, itu juga bisa. Nah, saudara yang terkasih, masa Advent ini rasanya menjadi suara yang begitu besar saat ini. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita diajak menanti dengan aktif. Caranya ialah dengan penuh perhatian kepada sesama kita yang lemah. Sehingga kita membangun harapan bersama. Kita memulihkan bersama. Sesuatu yang tidak bisa kita
abaikan di masa Advent atau penantian ini. Saya kemarin juga mendapatkan berita, saya tidak bisa ikut, sayang sekali karena saya harus ada acara yang lain. FLADS, Forum Deklarasi Antar Agama, ya, Deklarasi Sancang, itu berkunjung kemarin diwakili oleh beberapa orang lintas agama ke keluarga pahlawan-pahlawan nasional. Beberapa ya, mereka ada yang tidak mampu diberi bantuan. Kegiatan seperti itu harus dilakukan oleh gereja. Sayang kalau gereja minim ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Dan saya juga terharu ya ketika di grup anggota jemaat itu ada share tentang kegiatan Christmas Carol, di mana wajah-wajah orang tua kita ya yang sudah lemah itu ceria karena mendapatkan kado atau bingkisan, didoakan, dikunjungi ya dalam rangka Christmas Carol. Ini harus kita lakukan, saudara. Ini cara kita membangun harapan bersama. Kita sebagai tunas-tunas Daud hari ini harus memainkan peran kenabian, yaitu menyampaikan pesan pemulihan. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Doronglah kami ya Tuhan untuk menjadi tunas bagi Daud zaman saat ini yang bertumbuh dan menumbuhkan harapan di tengah kehidupan kami bersama sesama kami. Biarlah di masa Advent ini umat-Mu memberi dampak yang makin positif dalam setiap aspek kehidupannya. Menanti kedatangan Kristus dengan bergandeng tangan bersama orang-orang di sekitar kami, dengan didorong belas kasih dan semangat persaudaraan yang diteladankan oleh Kristus. Satukanlah kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, mampukanlah kami. Kami pun berdoa untuk setiap kelompok masyarakat, juga pemerintah, bersatu hati membangun kehidupan dari hari ke hari, bahkan memulihkan kehidupan dari hari ke hari di tengah situasi yang penuh dengan pergumulan, terkhusus karena pandemi COVID-19 yang belum selesai ini. Kami mohon kiranya Tuhan memampukan kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Mari kita jadi tunas bagi Daud, kita menyampaikan pemulihan dan peran kenabian kita setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita nyanyikan bait yang ketiga, lagu Janji yang Manis. Dan bila pintu sorga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau
tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh